Karena orang tua saya, ikut dong kau Hazael, ikut dong kau paduan suara Naposo, biar ada dulu mukamu. Bentar deh mau cuti pelayanan dulu. Nah, itu gimana Mang? Itu cara menyikapinya seperti apa kalau kita bosan di tengah jalan ketika pelayanan Mang? Bisa nggak sih cuti pelayanan Mang? Kesediaan kita, kerelaan kita untuk boleh melayani itu adalah suatu karunia, dan ketika kita bersedia ya Tuhan pasti akan menuntun kita supaya lebih baik lagi dalam pelayanan tersebut. Lihat deh, paduan suara Naposo seru banget Natal tahun lalu. Bagus kan? Bagus banget. Makanya Lis, ikut dong pelayanan di gereja. Kebetulan nih, paduan suara Naposo minggu depan mau pelayanan. Nanti deh, gue kayaknya belum siap. Kalau nunggu siap dulu, kapan mulai pelayanannya Lis? Kalau gue nya belum siap, terus gimana gue ngelayanin kalau nggak dari hati? Udah 2026, harus nunggu siap dulu baru mulai pelayanan. Jadi, siap dulu atau melayani dulu? Shalom warga Jambu, selamat datang kembali di podcast Jambu Talk episode yang ke-9 bersama saya Audrey Zevanya Situmeang. Sudah banyak topik yang kita bahas di podcast Jambu Talk, ada macam-macam beragam ya, tapi tentu akan terus ada banyak topik yang kita bahas mengenai kehidupan kita sehari-hari yang tentunya ini akan bermanfaat dalam kita merefleksikan kehidupan kita gitu ya. Nah, di podcast yang episode ke-9 kali ini kita akan membahas topik tentang pelayanan. Dimana kalau misalnya mau pelayanan itu apakah kita harus siap dulu untuk mulai melayani atau justru mulai aja dulu melayani. Kalau nunggu siap dulu kapan mulainya? Nah, tentu podcast topik kali ini kita mengambil dari ayat Alkitab Yesaya 6 ayat 8 dasarnya, di mana isinya adalah, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tujuannya tentu diharapkan dari podcast di episode ke-9 ini, warga Jambu, Jemaat Menteng ini bisa mengerti apa sih sebenarnya melayani itu menurut Alkitab dan juga memahami bentuk-bentuk pelayanan seperti apa, lalu bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri jika mau memulai pelayanan, atau justru jawabannya apa nih? Kita harus siap dulu atau mulai aja dulu melayani? Untuk membahasnya tentunya nggak bisa sama saya sendiri. Tentu kita harus ngobrol dengan narasumber kita, yang dimana di episode kali ini ada Amang Pendeta Manupaksi Hombing. Halo ya. Amang. Halo. Halo siapa? Amang lagi sibuk atau bagaimana aktivitasnya hari ini? Hari ini tidak begitu sibuk, hanya kegiatan rutinitas saja dalam pelayanan di gereja. Ya? Oke, siap Amang. Nanti sibuknya di hari Minggu sudah pasti ya Amang? Iya, sudah pasti. Baik, siap Amang. Ini kan di topik kita kali ini kita bahas soal pelayanan ya Amang. Iya. Ini tentu mungkin banyak menjadi pergumulan jemaat kita, mulai dari mungkin teman-teman remaja atau bahkan seperti saya Naposo gitu Amang, atau mungkin orang tua kita gitu. Nah, kalau kita mau bahas dari dasarnya dulu nih Amang, sebenarnya arti melayani itu apa sih yang harus bisa dipahami dulu sama warga Jambu, jemaat di sini? Iya, untuk memahami melayani itu kan berasal dari kata dasar diakonos begitu ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani itu dipakai istilah diakonos, itu artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban, sebab melayani bukanlah beban namun sebuah kehormatan. Jadi kalau kita boleh melayani itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi ada juga istilah yang lain yang boleh dipakai dalam Alkitab itu dengan sebutan latreia. Jadi istilah latreia ini artinya juga adalah pelayanan. Dan ini biasanya dipakai dalam istilah perbudakan dan digunakan sebenarnya adalah dalam rangka untuk melayani Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa
di dalam gereja kita kita pernah dengar istilah liturgis misalnya. Ini berasal dari kata liturgos, dan liturgos itu adalah seseorang yang melakukan pelayanan umum, dan pelayanan umum yang dimaksud adalah pelayanan kemasyarakatan. Jadi bentuknya sebenarnya adalah pelayanan publik, tetapi kemudian dalam perjanjian baru istilah itu digunakan untuk pelayanan tertentu atau ibadah, dan itu menjadi akar kata liturgi. Dan ada banyak lagi istilah lainnya dengan istilah huperetes. Huperetes itu adalah istilah yang disebut dengan pendayung. Dan biasanya ini diambil dari dunia pelayaran. Jadi dunia pelayaran itu kalau kita perhatikan perahu-perahu yang pada zaman dahulu, dia punya layar. Ketika angin kencang itu layarnya dinaikkan supaya kapalnya bisa melaju, dan ketika udara begitu tenang, ya maka para budak itu mendayung perahu itu, dan biasanya para budak itu mereka dirantai dan mereka mendapat komando dari orang lain, dan mereka berada di bawah komando. Istilahnya kalau dikatakan ayo satu, itu langsung seturunnya ada perintah dari tuannya untuk melakukan pendayungan. Dan juga kita boleh pakai istilah doulos misalnya. Doulos itu adalah hamba atau budak, dan budak ini ya mereka melayani tuannya gitu. Dan kalau kita pahami bahwa bila dengan istilah doulos ini, bila kita melayani berarti kita melayani seperti Tuhan tadi, kita melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Jadi kalau Tuhan yang memiliki hidup kita, berarti kita melayani Tuhan. Jadi apapun yang boleh kita lakukan dalam pelayanan itu adalah dalam rangka untuk melayani Tuhan dan juga melayani orang lain begitu. Oke, berarti intinya dari yang Amang sampaikan tadi, pada dasarnya kita itu bisa melayani karena Tuhan yang punya hidup kita, gitu ya. Karena kita milik Tuhan, begitu ya, Amang. Sehingga kita bisa melayani, gitu ya, Amang. Nah, kalau begitu gimana nih, Amang? Untuk kita mungkin kalau tadi Amang bilang kan ketika para budak ini seperti tadi berbagai hal yang Amang sampaikan tadi, misalnya dari pelayaran, ada budak yang bekerja, dan ada perintah di situ tadi Amang bilang. Berarti gimana tuh Amang? Kalau ada perintah kan berarti kita merasa terpanggil gitu ya Amang, mendengar sesuatu. Nah, gimana sih Amang kita sebagai jemaat mungkin di sini bisa menyadari ada panggilan untuk melayani itu bagaimana? Mungkin kadang kita sudah ada panggilan tapi kita tidak bisa mendengarnya gitu Amang. Itu bagaimana Amang kita bisa menyadari panggilan pelayanan itu, Amang? Ya, sebenarnya itu adalah dorongan daripada Roh Allah, Roh Kudus dalam diri setiap manusia ciptaan Tuhan. Ketika dia merasa bahwa dia sudah mendapat pelayanan, dia akan terbeban untuk melayani. Jadi artinya ketika dia merasa sudah mendapat pelayanan dari Tuhan, ya dia juga harus melayani Tuhan. Dan itu harus terbukti dari bagaimana dia melayani sesamanya begitu. Oke, berarti memang ketika harus bisa peka juga kali ya Amang dengan panggilan itu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin bentuk-bentuk pelayanan tuh bisa apa aja sih Amang? Kayak apakah pelayanan itu harus selalu di dalam gereja bentuknya, atau justru kita pelayanan di luar gereja itu juga sudah termasuk dalam pelayanan Amang? Ya, dari keragaman pengistilahan yang boleh saya katakan tadi, ya dimanapun kita bisa melayani begitu. Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani, sebab Dia sudah lebih dahulu melayani. Bentuk-bentuk pelayanan ya di rumah bisa saja kita melayani dalam artian ya sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua, mungkin ya bagaimana kita saling melayani seorang dengan yang lain. Atau di dalam gereja juga bagaimana kita ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan. Bisa saja dalam pelayanan itu misalnya kita masuk anggota dari suatu KOR misalnya. Iya, paduan suara. Ya,
apa yang boleh kita lakukan dalam kegiatan perkumpulan yang kita ikuti begitu. Ya. Bisa saja kita tidak pintar untuk dalam hal bernyanyi, tapi kita rajin bersekutu, dan akhirnya kita kan bisa semakin lebih baik lagi nanti dalam hal bernyanyi. Dan dalam hal lain misalnya, ya melayani itu bukan harus di gereja, tapi dalam lingkungan masyarakat juga, apa yang terbaik yang boleh kita lakukan sesuai dengan talenta yang kita miliki, itu juga bagian daripada pelayanan terhadap masyarakat di mana kita tinggal dan berada begitu. Oke, artinya bentuk pelayanan ini memang ada beragam dan banyak. Tidak harus selalu melulu di dalam gereja, tapi kita justru bisa pelayanan di luar gereja itu juga baik dengan talenta yang kita punya gitu ya, Mang. Tapi artinya kalau misalnya nih ya, Mang, kita sudah pelayanan di luar gereja, kita melayani beberapa orang-orang yang membutuhkan, tapi kita belum mulai pelayanan di dalam gereja, mungkin belum ikut dalam persekutuan itu. Itu bagaimana, Mang? Apakah itu tidak apa-apa atau sebaiknya melayani juga lah di dalam gereja? Itu gimana, Mang? Iya. Kalau seperti itu. Iya, yang namanya pelayanan kan sebenarnya kita tidak boleh membatasi kemampuan seseorang untuk melayani. Apakah itu di luar gereja atau di dalam gereja. Yang jelas bagaimana dia boleh mendedikasikan dirinya untuk membantu orang lain. Itu bagian dari pelayanan. Jadi apa yang boleh saya bagikan, apa yang boleh saya sampaikan kepada orang lain, itu juga bagian daripada pelayanan, di mana saya bersosialisasi di tengah-tengah persekutuan saya begitu. Oke, baik, Abang. Berarti memang intinya harus bisa melayani di mana saja dengan talenta yang kita punya, berarti tidak terbatasi artinya ya, Amang. Nah, kalau gitu Amang, misalnya nih kita sudah memulai pelayanan di gereja gitu. Tiba-tiba di tengah pelayanan kita merasa jenuh, Amang. Merasa jenuh, merasa lelah, merasa bosan dengan pelayanan dalam gereja. Mungkin, bosannya ikut kur terus, latihan tiap hari Kamis di paduan suara gitu. Kerjanya nyanyi aja. Atau mungkin sebagai tim multimedia gitu, bosen nih kerjanya operasiin kamera mulu. Bentar deh mau cuti pelayanan dulu. Nah, itu gimana, Mang? Itu cara menyikapinya seperti apa kalau kita bosen di tengah jalan ketika pelayanan, Mang? Bisa nggak sih cuti pelayanan, Mang? Ya, yang namanya memasuki suatu persekutuan memang kita pasti akan memiliki rasa jenuh. Ya. Tetapi kita diingatkan bagaimana kita supaya menikmati setiap kegiatan itu. Bisa saja ya kita kasih usulan lah begitu ya, supaya jangan terlalu sibuk dengan rutinitas dalam hal berlatih ya kita usulkan dengan kegiatan-kegiatan lain supaya kita lebih bergairah lagi untuk mengikuti persekutuan itu. Jadi untuk menutupi rasa jenuh itu ya cobalah dikasih pemikiran atau bagaimana ada sesuatu aktivitas yang mungkin mencoba membuka cakrawala baru bagi persekutuan itu supaya lebih hidup lagi begitu. Oke, berarti kalau udah mulai merasa bosan, kita bisa mengikuti kegiatan lain yang tentu berdasarnya itu tetap pelayanan begitu ya, Mang. Sesuai dengan talenta yang kita punya gitu ya, Mang. Iya, nah, benar. Kalau misalnya kita berbicara tentang persiapan untuk melayani, apa sih, Amang, yang harus kita persiapkan? Mungkin di sini warga Jambu atau Jemaat Menteng ada sebenarnya yang mau mulai melayani, Amang. Tapi mereka masih, apa sih sebenarnya yang harus saya siapkan? Hati kita kah? Tapi gimana ya cara menyiapkan hati kita untuk bisa terjun atau ambil alih dalam pelayanan itu, Amang? Apa yang harus dipersiapkan, Amang? Ya sebenarnya untuk melayani kan itu harus dari hati sendiri sebenarnya. Dari bagaimana kita sebenarnya melihat ada sesuatu yang boleh kita bagi kepada orang lain. Jadi kalau kita berangkat dari situ, ya apa yang ada pada kita yang mau kita bagi kepada orang lain, bukan lebih dari itu.
artinya dengan kita bersedia melayani, maka Tuhan akan menolong kita untuk dapat berbuat sesuatu bagi orang lain. Dan ini yang harus kita pegang, bahwa kesediaan kita, kerelaan kita untuk boleh melayani itu adalah suatu karunia, dan ketika kita bersedia, ya Tuhan pasti akan menuntun kita supaya lebih baik lagi dalam pelayanan tersebut. Oke, berarti intinya adalah persiapannya simpel sekali berarti Amang ya sebenarnya untuk mulai melayani. Cukup dengan menyadari apa yang kita punya dan apa yang bisa dibagi kepada sesama, dan tentunya untuk Tuhan yang memiliki hidup kita gitu ya Amang. Dan justru ini kalimat penting ya sih menurut saya Amang. Ketika kita bisa melayani itu adalah sebuah karunia ternyata sebenarnya Amang. Iya benar. Kita bisa tergerak, tersentil hatinya bisa melayani, itu adalah sebuah karunia begitu ya Amang sebenarnya. Iya, benar. Oke Amang. Nah, ini banyak menjadi pertanyaan juga Amang. Karena kan kalau di gereja kita sendiri di HKBP Menteng ini kan yang melayani ini ada banyak sekali dari berbagai rentang usia. Tidak hanya Ama Ina, tidak hanya Opung, tapi justru dari mulai kecil-kecil. Ada paduan suara Hazael, dari sekolah minggu sudah mulai pelayanan. Remaja, Naposo juga. Nah, tapi Amang, ini cukup menjadi perbincangan. Kadang-kadang tuh ada yang suka ngomong gini, aduh sebenarnya sih saya melayani karena disuruh orang tua. Karena orang tua saya, ikut dong kau Hazael, ikut dong kau paduan suara Naposo, biar ada dulu mukamu gitu misalnya kan Amang. Atau mungkin justru misalnya kita mau mulai melayani karena biar didengarlah doa gue sama Tuhan. Nah, ini kalau dari sudut pandang kacamata Amang sebagai pendeta, apakah ini tidak apa-apa atau motivasinya ini sebenarnya bagaimana Amang? Ada yang salahkah kalau memang memulai pelayanan karena awalnya disuruh orang tua dulu, atau lebih baik dari hati dia lah, nggak usah dipaksa? Nah itu gimana Amang? Ya, memang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, ya pasti orang tua harus mengarahkan anaknya supaya ya apa yang boleh dimiliki oleh anaknya itu boleh bertumbuh, berkembang dalam aktivitas yang akan diikuti. Sebagai contoh misalnya ya, ketika orang tua menyuruh anaknya untuk ikut bergabung di Hazael, ya Hazael akan menjadi suatu komunitas bagi dia untuk membangun dia, untuk melihat bahwa teman-temannya atau dia sendiri memiliki talenta itu, dan di sanalah akan berkembang nantinya. Jadi seseorang yang menyampaikan hal seperti itu kepada anaknya, kepada generasi berikut dari gereja, itu adalah sesuatu hal yang diteruskan, itu adalah perintah Tuhan, dan ketika orang tua menyatakan itu kepada anaknya, itu hal-hal yang wajar saja, dan saya pikir anak harus menerima ketika orang tuanya mau mengarahkan atau menyuruh, atau mungkin bahkan ya memberi perhatian secara khusus lah, apakah dia mengantar anaknya ke gereja atau ya menyediakan segala sesuatu fasilitas untuk anaknya supaya lebih bertumbuh dan berkembang dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, begitu. Oke, berarti sebenarnya tidak ada yang salah ya, Iya, nggak ada yang salah. Peran orang tua ini juga dibutuhkan untuk menggerakkan anaknya dulu, untuk mengenal lingkungan gereja gitu ya, Mang. Yang mungkin nanti bisa mengenal sendiri lingkungan gereja seperti apa, sampai akhirnya dia ada ketergerakan hatinya untuk melayani dari dasar hatinya begitu ya Mang, kalau saya tangkap benar. Dari jawaban Amang Manupak tadi. Nah berarti ini menjadi tantangan dan PR baru ini buat orang tua warga Jambu di sini Amang. Iya benar. Berarti mungkin Shalom Amang Inang yang mungkin belum mengarahkan atau sebenarnya punya kerinduan melihat anaknya bisa melayani, tidak ada salahnya ya Mang. Ya, tidak ada salahnya. Bisa menggerakkan terlebih dahulu supaya dia mengenal bagaimana persekutuan di gerejanya, begitu ya Mang. Iya. Oke, ini kan Amang Manupak sebagai pendeta, pelayanannya tentu setiap hari melayani ya Mang. Iya benar. Kalau Amang boleh cerita, apa sih sebenarnya yang menggerakkan hati Amang Manupak pada akhirnya memilih sebagai pendeta yang akhirnya, yang artinya ini melayani semua jemaat, tidak hanya jemaat Menteng, betul ya Mang? Iya benar. Kan ini jarang sekali mungkin ada orang yang mau jadi pendeta, apalagi Gen Z seperti saya Mang. Mungkin
1:1000 yang mau memilih pekerjaan sebagai pendeta gitu. Apa sih kira-kira yang menggerakkan hati Amang Manupak pada saat itu mau menjadi pendeta untuk melayani? Ya sebenarnya kalau saya selalu ceritakan ini dari mulai kecil saya sebenarnya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Oh, oke. Dan saya mengingat waktu itu sampai belajar CD saja, saya tidak ada waktu untuk belajar CD. Dan waktu itu opung saya minta saya supaya naik CD di kampungnya di Simarpinggan itu. Oke. Wah, ini apa artinya gitu? Rupanya sesudah saya naik CD, opung saya yang perempuan itu, Boru Situmeang itu, Oh, waduh, sama seperti saya. meninggal. Iya, meninggal. Dan ketika opung saya meninggal, saya berpikir, apa arti semuanya ini begitu? Maka ya udahlah, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sebenarnya tidak pintar. Saya tidak tahu banyak hal tentang Alkitab. Saya nggak tahu apa sebenarnya yang harus saya persiapkan untuk melayani Engkau ketika Tuhan mau menerima saya begitu dengan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Batang Siantar. Tapi ya itulah yang disebut dengan bagaimana kita bersedia menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberi hikmat kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan pendidikan. Dan dalam pelayanan ya memang karena kita sudah belajar, sudah mempersiapkan diri, ya sesuai dengan apa yang kita persiapkan, yang ya selebihnya adalah urusan Tuhan. Tuhan sendiri yang menggerakkan kita untuk melakukan pelayanan itu begitu. Oke, berarti kita usaha dulu. Tangan Tuhan juga yang akan bekerja, menaruh itu dalam hati kita untuk mulai melayani gitu ya, Amang. Oh, berarti ceritanya ini dari opungnya Amang Manupak berarti ya, sebenarnya sampai akhirnya menjadi pendeta hingga di HKBP Menteng ini juga. Oke, dari tahun berapa sih Amang berarti mulai melayani itu? Ya, saya kan melalui testing penerimaan mahasiswa STT itu tahun 1987. Oke. Dan saya selesai tahun 1992. Dan saya praktek dan menerima tahbisan tahun 1994. Jadi sekarang ya tahbisan kependetaan saya sudah 31 tahun. Wow, 31 tahun dan terus setia melayani ya, Amang? Iya, benar. Oke, baik. Amang Manupak, ini perbincangan yang tentunya menjadi dasar dan tentu mungkin ini menjadi pergumulan setiap jemaat mungkin ya, Amang, yang mau mulai melayani atau mungkin punya ketertarikan melayani tapi masih belum mau melakukannya gitu, Amang. Jadi intinya, Amang, gimana nih pertanyaan topik kita hari ini? Ketika kita mau melayani, jadi harus siap dulu dari hatinya atau justru terjun dulu, mulai dulu melayani, nanti akan menemukan sendiri? Itu apa jadi jawabannya ini, Amang? Ya, jawaban saya untuk topik kita pada saat ini adalah melayani dulu. Ya. Melayani dulu. Jadi dengan melayani, itu berarti bahwa kita memberi diri untuk melayani. Jadi ketika kita memberi diri untuk melayani, itu adalah sebagai pengabdian, dan di sana ada kerelaan. Ya mungkin kerelaan untuk membantu sesama. Ya mungkin di sana harus ada kerendahan hati, harus ada motivasi melayani yang tulus tanpa pamrih. Ya. Dan ketika itu ada pada diri kita, ya Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk melakukan pelayanan itu sendiri, dan itu yang saya hidupi hingga sekarang ini. Jadi ada kesiapan hati untuk belajar dan memberi daripada menunggu kesiapan sempurna yang mungkin tak kunjung datang. Itu saya pikir ya kalau dikatakan siap dulu kan, siapa yang akan siap dulu? Nggak akan ada yang siap dulu. Tapi ketika kita bersedia melayani dulu, di sanalah kita bertumbuh, di sanalah kita berkembang, dan di sanalah Tuhan memberi hikmat dan didikan kepada kita, dan yang terbaik pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Siap, Amang, berarti terjawab sudah ya warga Jambu. Intinya adalah melayani dulu. Karena tadi yang dibilang sama Amang Manupak ya, kalau kita menunggu kesiapan tadi yang kita nggak tahu kapan datangnya.
kita nggak pernah tahu umur kita juga sampai kapan begitu ya, Mang. Benar. Nanti kita tidak sempat melayani, tidak sempat memberikan kembali kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah memanggil kita. Itu kan kita nggak pernah tahu begitu ya, Amang. Oke, baik Amang Manupak, terima kasih. Mungkin Amang ada yang mau disampaikan terakhir, ini closing statement lagi mungkin untuk warga Jambu, jemaat Menteng yang belum sempat tersampaikan dari tadi untuk pelayanannya. Iya, kepada warga Jambu, ketika kita dimintakan untuk melayani, saya pikir tidak ada alasan untuk menolak. Saya belajar dari kitab Yunus, di mana ketika Yunus itu dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus itu menolak. Karena apa? Karena di dalam hati Yunus itu, dia benci kepada kota Niniwe. Karena kota Niniwe itu adalah penduduknya adalah penduduk yang boleh dikatakan penyembah berhala, mereka sombong, mereka kejam, dan di dalam hati Yunus dia merasa bahwa ya biarlah kepada orang yang sombong dan ini harus mendapat hukuman Tuhan. Ternyata tidak seperti apa yang Yunus pikirkan. Ketika dia lari ke Tarsus, Tuhan juga tangkap dia. Sampai-sampai dia harus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan yang besar. Dan kehendak Tuhan juga yang terjadi di dalam diri Yunus itu. Makanya tidak ada alasan untuk menolak untuk melayani. Karena apa? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Saya pikir kita tidak boleh menutup-nutup diri kita. Kita tidak boleh melihat bahwa ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tetapi ketika Tuhan memanggil, seperti nas yang sudah dibacakan untuk kita tadi, ya memang kita harus berani berkata, ini aku, utuslah aku. Sesuai dengan kemampuan kita, Tuhan pasti akan pakai kita lebih dan lebih lain lagi di dalam kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang boleh kita bagikan kepada Tuhan, melalui pelayanan kepada sesama, maka Tuhan akan memberi berkat kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Demikian. Amin. Puji Tuhan, mantap sekali ya Bang Manupak. Ini saya jadi tergerak hatinya ya. Habis obrolan ini saya langsung saya pelayanan habis ini. Saya pelayanan tiap hari Minggu. Semoga konsisten ya dengan omongannya. Baik Amang, itu dia tadi warga Jambu obrolan kita bersama Amang Pendeta Manupak Sihombing tadi terkait dengan melayani. Melayani dulu, gak usah nunggu-nunggu kapan siapnya begitu ya. Karena kalau tadi kita ulas lagi sedikit ya Amang, perbincangan kita, pada dasarnya ketika kita melayani mindset kita adalah hidup kita ini milik Tuhan begitu. Jadi karena hidup kita punya Tuhan, kita memberikan kembali semua itu kepada Tuhan. Kita bisa memberikan dedikasi yang bisa kita punya melalui talenta-talenta yang kita punya tadi ya Amang. Dan ketika melayani itu luas, beragam bentuknya. Tidak hanya di dalam gereja saja, tapi lebih baik lagi kita bisa melayani juga keluar kepada sesama yang membutuhkan begitu ya. Kalau berbicara terkait dengan persiapannya, sangat simpel sekali tadi disampaikan oleh Amang Manupak begitu ya. Tidak perlu ribet-ribet, nggak perlu kayak daftar kerja ya Amang, harus siapin CV, harus siapin surat-surat pendaftaran itu ya Amang. Nggak perlu. Persiapannya simpel sekali. Cukup dengan menyadari apa yang kira-kira bisa kita bagi dengan semua yang kita punya begitu ya Amang. Dan bagaimana kita bisa menyadari ketika kita sudah bersedia melayani itu adalah sebuah karunia. Betul ya Amang. Dan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan ketika kita punya kesadaran untuk mau melayani itu. Dan kalau misalnya tadi berbicara juga, orang tua juga berperan penting di sini ya Amang. Iya, orang tua. Untuk teman-teman kita yang masih kecil, mungkin bisa diarahkan mulai rajin sekolah minggu datang ke gereja, mulai ikut kegiatan-kegiatan remaja, naposo, dan lainnya yang sampai nanti bisa menemukan sendiri bentuk persekutuan di gereja ini seperti apa. Jadi tadi Amang Manupak juga sudah sharing bagaimana beliau memulai pelayanannya tadi hingga menjadi pendeta, yang intinya adalah semua ini tergantung bagaimana kita bersedia untuk menyerahkan diri,
pada Tuhan dan Tuhan akan memberikan hikmat itu. Iya, benar. Ya, Mang. Dan tentu harus ada kerendahan hati juga di situ. Iya. Yang juga mempunyai motivasi yang tulus dari hati ketika mau melayani. Jadi jawabannya, mulai melayani dulu, biarkan hati kita siap untuk mau belajar ya, Mang. Iya, benar. Hati kita siap untuk mau belajar daripada kita menunggu sebuah kepastian yang gak tahu kapan datangnya untuk mau mulai melayani sebelum waktunya habis. Betul ya, Mang? Iya, benar. Baik, Benar. siap. Terima kasih banyak Amang Manupak untuk perbincangan kita kali ini di podcast Jambu Talk episode ke-9. Semoga bisa sama-sama kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dari yang sudah disampaikan tadi. Sampai bertemu lagi di podcast Jambu Talk episode selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe YouTube HKBP Menteng ini dan terus tonton keseruan aktivitas lain di Gereja HKBP Menteng. Terima kasih Amang Manupak. Ya, terima kasih Jepang. Dadah warga Jambu. Shalom.